Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, tanpa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang menderang dan alam yang serba canggih dengan teknologi saat ini. Inilah yang saya hormati, yaitu dosen pengampu dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul berlomba-lomba mencari pahala di bulan yang berkah. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan membahas mengenai tentang puasa. Nah, puasa ini adalah merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan setiap tahunnya. Dan puasa juga termasuk dalam rukun Islam kita. Nah, jadi puasa ini merupakan ibadah yang wajib untuk kita sebagai umat muslim. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam firman Allah tersebut, maka kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Wahai teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bersyukur kita masih bertemu dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena agama yang lain tidak bertemu bulan Ramadan dan tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena apa kita harus bersyukur? Karena bulan Ramadan ini seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Kenapa dikatakan bulan yang penuh keberkahan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang berbeda dari bulan yang lainnya. Kenapa dikatakan istimewa? Karena setiap amal kebaikan, mau sekecil apapun amal kebaikan yang telah kita buat, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Apabila kita memohon berdoa kepada Allah, insya Allah doa-doa kita akan mustajab, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan dengan hal-hal kebaikan. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya, bagaimana cara kita untuk mencari pahala, untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan ini? Banyak sekali teman-teman. Ya, diantaranya yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kita harus banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat teman-teman, ketika kita berpuasa tetapi kita tidak sholat 5 waktu, maka puasa kita akan sia-sia, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dalam beragama, sholat itu yang menjadikan tiang pondasi. Nah, apabila sholat itu saja tidak didirikan, maka tidak akan terdirinya sebuah pondasi. Karena sholat itu menjadikan tiangnya. Nah, jadi untuk teman-teman, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita usahakan jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, kemudian kita harus memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak doa. Karena di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mencurahkan apa keinginan kita, maka sampai kalah semua. Insya Allah di bulan Ramadan ini apa saja yang doa kita inginkan, insya Allah akan mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus memperbanyak membaca Al-Quran.
Karena setiap bacaan Al-Quran satu huruf saja itu akan dihitung 10 kebaikan. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, bayangkan teman-teman, ketika kita baca satu paragraf aja, satu baris aja ayat Al-Quran, tidak terhitung lagi berapa banyak pahala yang kita peroleh. Nah, maka dari itu alangkah ruginya kita ketika kita tidak memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Ingat juga teman-teman, Al-Quran ini adalah Al-Quran kitab suci ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya harus perbanyak sedekah, harus perbanyak berbagi kepada orang lain. Nah, ketika berpuasa ini perbanyaklah bersedekah karena pahalanya akan dilipat gandakan, terutama berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, harus menjaga ucapan dan perbuatan. Kenapa kita harus menjaga ucapan dan perbuatan? Agar puasa kita tidak sia-sia, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, ketika kita berbicara kotor, perbuatan kita yang dilarang oleh Allah, emang puasa kita tetap sah, hanya saja pahalanya akan berkurang. Nah, kita harus menjaga ucapan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dapatkan pahala tidak hanya yang kita rasakan lapar dan haus saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.